Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang bertema wacana lisan, yang meliputi tindak, gerak, pertukaran, transaksi, dan kinesik. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut Harigan, ciri atau unsur dalam wacana lisan ada 5, yaitu tindak, gerak, pertukaran, transaksi, dan kinesik. Poin pertama yaitu tindak. Tindak merupakan peringkat terbawah pada skala wacana. Batasan-batasan tindak wacana adalah informatif, elisitasi, dan direktif. Ketiga batasan tersebut agak bersamaan dengan 3 batasan pada kategori situasional, yaitu pernyataan, pertanyaan, dan perintah. Tindak ini mempunyai jenis atau kelas yang beraneka ragam. Menurut Burton, jenis tindak dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu penanda. Penanda berfungsi untuk menandai batas-batas pada wacana dan biasanya terjadi baik sebagai tanda prahulu dalam gerak pembukaan ataupun sebagai hulu pada gerak jeda yang dipergunakan dengan intonasi menurun atau diikuti oleh tekanan diam atau bisu. Biasanya penanda ini direalisasikan dengan suatu kelas kata seperti ya, baik, oke, baiklah, nah, sekarang, seperti itu dalam percakapan biasanya. Yang kedua yaitu panggilan. Panggilan berfungsi sebagai suatu cara menarik perhatian. Apabila seorang partisipan memakai nama partisipan lainnya untuk mengadakan kontak sebelum mengemukakan topik wacana. Juga, panggilan ini menandai batas-batas dalam wacana. Dapat terjadi sebagai hulu gerak jeda ataupun sebagai tanda pada gerak pembukaan atau gerak pendahuluan. Panggilan yang dipakai biasanya nama orang, julukan, jabatan, gelar, dan lain sebagainya. Permintaan metastatement. Permintaan metastatement merupakan suatu kesimpulan. Biasanya penanda ini dengan menggunakan kata yang berisikan kata katakan atau tanya. Jenis tindak ini dapat terjadi sebagai hulu-hulu gerak pemusatan. Yang keempat, permisi, setuju atau permission accept. Permisi atau minta izin meneruskan suatu topik dan diterima merupakan satu jenis tindak yang direalisasikan dengan diam tetapi tidak melawan atau tidak memusuhi. Gerak-gerik memberi perhatian dengan pantas. Misalnya, diam, tersenyum, mengangguk, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari tindak poin 4, yaitu permisi atau setuju. Jadi dengan diam, tersenyum, mengangguk, itu merupakan jenis tindak yang menandai persetujuan. Yang kelima, salam, panggilan atau setuju. Jenis tindak salam ini sering dipergunakan sebagai penanda batas-batas dalam percakapan. Panggilan sama halnya dengan salam pembukaan dan penerimaan atau persetujuan sama dengan salam balasan. Yang keenam, salah maaf. Mengaku salah dan meminta maaf merupakan tindak wacana yang sering dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Dapat disampaikan dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah sesuai dengan tingkat kesalahan. Juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketujuh, lapor, komentar. Informasi dan komentar tidak selamanya dapat dinyatakan dengan satu nama atau satu etiket. Terlebih-lebih bagi bagian-bagian informatif yang panjang, yang dapat mencakup keseluruhan. Dengan kata lain, informasi dan komentar yang singkat dapat dikembangkan dan diperluas. Yang ke-8, prawacana. Kata pengantar, pendahuluan, atau prawacana adalah salah satu tindak wacana yang merupakan upaya untuk memperkenalkan gerak-gerak pembukaan kembali. Poin kedua, yaitu gerak. Menurut Sinclair dan Coulthard, gerak adalah satuan bebas yang terkecil, walaupun gerak mempunyai struktur dalam hubungan tindak. Menurutnya ada 5 jenis gerak. Yang pertama yaitu gerak susun. Gerak susun merupakan indikasi bagi pembicara.
bahwa pembicara melihat atau menganggap satu tahap dalam pembicaraan sudah berakhir dan yang lain akan mulai. Seringkali, gerak susun diikuti dengan gerak pusat, yang berfungsi membicarakan wacana, mengatakan kepada lawan bicara apa yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu gerak pusat. Gerak pusat menggambarkan suatu pergantian tahap. Misalnya, pada kalimat kita sedang berkomunikasi atau kita telah berkomunikasi. Contoh lain, komunikasi kita akan selesai jam ... atau komunikasi kita telah selesai. Itu merupakan contoh dari gerak pusat. Yang ketiga, gerak pembukaan. Fungsi gerak pembukaan adalah untuk menyebabkan yang lain-lainnya turut berpartisipasi dalam satu pertukaran. Gerak pembukaan dan gerak jawaban memang saling melengkapi. Tujuan suatu gerak pembukaan tertentu mungkin saja menceritakan atau mengedarkan informasi, atau mengarahkan suatu tindakan, ataupun memperoleh fakta. Yang keempat, gerak jawaban. Tipe gerak jawaban berfungsi sebagai responsi tepat dalam hubungan yang telah dibuat oleh gerak-gerak pembukaan. Yang kelima, yaitu gerak lanjutan. Gerak lanjutan terjadi setelah ada gerak jawaban dari lawan bicara. Gerak lanjutan mempunyai tristruktur, yaitu prahulu, hulu, dan pasca hulu, yang direalisasikan dengan tindak-tindak persetujuan, penilaian, dan komentar. Poin ketiga yaitu pertukaran. Bunton membedakan dua jenis pertukaran, atau exchange. Yang pertama yaitu explicit boundary exchange dan conversational exchange. Explicit boundary exchange atau pertukaran batas eksplisit merupakan pertukaran tidak wajib pada pembukaan transaksi. Pertukaran ini terjadi dari susunan atau pusat, atau susunan pusat dan pusat sekaligus dan harus ditunjang oleh pembicara lainnya. Yang kedua, conversational exchange atau pertukaran percakapan mulai dengan suatu prakarsa yang mungkin saja berupa pembukaan atau pembukaan kembali ataupun gerak tantangan. Selanjutnya dalam istilah-istilah dalam pertukaran dinyatakan dengan istilah initiation, response, feedback itu jika dalam literatur bahasa Inggris. Tetapi jika dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah prakarsa, jawaban, dan umpan balik. Poin selanjutnya yaitu transaksi. Transaksi biasanya mulai dengan pertukaran persiapan dan berakhir dengan pertukaran akhir. Tipe dalam transaksi normal terdapat 3 tipe utama pertukaran, yaitu informed, direct, illicit, atau menerangkan, mengarahkan, dan memancing. Poin selanjutnya yaitu kinesik. Kinesik atau gerakan bukanlah merupakan unsur kebahasaan, tetapi turut berperan untuk memperlancar jalannya komunikasi lisan tatap muka. Kinesik ini mencakup aspek-aspek tertentu perilaku komunikatif non-lokal antara para partisipan dalam suatu wacana lisan. Kinesik mencakup semua gerak isyarat atau urutan gerak isyarat yang bermakna, yang merealisasikan fungsi antar kegiatan atau interaktif dalam situasi-situasi komunikasi tatap muka. Dalam masyarakat umum, biasanya dikenal beberapa kinesik, antara lain yang pertama, yaitu anggukan kepala yang bermakna setuju. Jadi, anggukan kepala sama halnya dengan makna iya. Yang kedua, gelengan kepala yang bermakna tidak setuju. Sama dengan maknanya dengan tidak. Yang ketiga, acungan jempol yang berarti bagus, tepat, menarik, ataupun memuji. Yang keempat, kelingking ke bawah yang berarti jelek, buruk, tidak menarik. Yang kelima, goyangan telapak tangan ke kiri dan ke kanan berarti jangan, tidak boleh, ataupun dilarang. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.